Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk sekarang kita belajar tentang eh, materi akidah akhlak tentang godab atau pemarah. Jadi yang sebelumnya tentang nifak atau kemunafikan sudah ada di e-learningnya. Jadi kalian siswa kalau buka e-learningnya, kalian lihat di pertama standar kompetensi. Jadi lihat KI3, ini yang akan kita pelajari bagian sini. Konsep penyebab dan cara menghindari sifat tercela, nifak, keras hati sama dengan godab. Kemudian K4-nya yaitu memaparkan hasil analisis tentang konsep penyebab, cara dan menghindari sifat tercela nifak, keras hati, dan godab. Kemudian kalian bisa lihat di rencana pembelajaran. Oke, di sini. Yang pertama adalah kalian lihat dari tujuan pembelajarannya. Jadi setelah melaksanakan di bagian sini, setelah melaksanakan proses mengamati, menanyakan, melarang, mencoba, dan mengkomunikasikan, siswa dapat, bukan yang ini, sebentar. Yang ini. Bukan, yang bawah sendiri. Setelah pembelajaran berlangsung, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian nifak, keras hati, dan godab, serta menjelaskan bentuk contoh-contoh nifak, keras hati, dan godab. Yang terakhir yaitu menghindari hal-hal yang mencerminkan sifat-sifat godab. Oke, setelah kita lihat tujuan pembelajarannya, maka kita lihat dari metode pembelajarannya. Kita karena masih daring, maka ya daring seperti ini. Sumbernya buku internet, kemudian kegiatannya pendahuluan seperti ini, kemudian kegiatan intinya, ini penutup, ini kegiatan inti. Ini kegiatan inti. Materi sudah disiapkan, tinggal kalian simak. Kemudian nanti ada evaluasi di sini. Oke, bahan ajarnya nanti bisa kalian lihat di sini. Kita coba sekarang pakai YouTube. Kemudian tinggal nanti kalian setelah memahami materinya, tinggal lihat di evaluasinya. Oke, kemudian yang sekarang adalah materi tentang godab atau keras hati, atau bisa juga kita sebut dengan pemarah. Jadi kita tinjau secara etimologi dulu. Pertama, kita ke bagian pengertian terlebih dahulu di sini di buku. Godab atau keras hati secara etimologi maksudnya adalah secara bahasa, artinya adalah marah. Kemudian marah dalam pengertian godab bersifat negatif. Jelas marah itu bersifat negatif karena ada dampak-dampak negatif ya nanti. Kemudian dalam Kamus Bahasa Indonesia, marah berarti merasa atau perasaan tidak senang dan panas ketika dihina atau diperlakukan kurang baik dan lain sebagainya. Artinya masing-masing manusia itu kan punya harga diri. Wajar lah punya harga diri. Ketika harga diri itu diganggu, pasti akan timbul perasaan tidak senang. Nah, tidak senang itu bisa diartikan sebagai perasaan tidak senang dari harga diri yang diganggu itu bisa diartikan sebagai sikap atau sifat marah. Kemudian selanjutnya, marah secara umum mengakibatkan terganggunya aktualisasi diri dalam kehidupan dan marah merupakan penyakit jiwa yang ada dalam diri manusia. Jadi untuk lebih detailnya nanti di materi selanjutnya di bawah nanti akan dijelaskan marah seperti apa yang tidak boleh. Kita tinjau dari segi definisi terlebih dahulu. Dalam sebuah hadis dijelaskan, An Nabi Hurairah radhiyallahu an anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, mudah-mudahan berridha Allah anhu pada Abi Hurairah, anna rajulan sungguhnya orang laki-laki qala berkata lin Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Apa katanya Ausi? Kalau terjemah di sini, berilah aku pesan. Ausi, berwasiatlah. Ausini, berwasiatlah nih kepadaku ya Rasulullah. Kemudian qala bersabda Rasulullah, la taghdab, jangan marah. Kemudian faradda miraran. Orang laki-laki itu mengulang dari pertanyaannya. Maka dijawab lagi oleh Rasulullah, qala la taghdab, jangan marah. Jadi ketika ada orang laki-laki bertanya pada Rasulullah untuk berpesan, memang para sahabat itu sering ya ke Rasulullah dari banyak-banyak hadis itu sowan ke beliau, kemudian minta saran, pesan-pesan terkait dirinya. Samalah dengan orang sekarang, kita di sekitar kita banyak orang-orang yang juga menghadap atau sowan pada para ulama, kemudian di situ mereka meminta pesan, minta wasiat tentang kehidupannya, misalkan ya minta saran dan lain-lain. Biasanya nanti dikasih saran oleh para ulama. Nah, di sini kita fokus kepada sikap ghadab atau sifat pemarah. Kemudian di sini ada penjelasan marah adalah rawan dari kata ridho. Ridho itu rela. Kemudian marah dari manusia berarti ada sesuatu yang telah merasuki hati mereka. Kemudian marah yang terpuji, marah ada yang terpuji dan ada yang tercela. Marah yang tercela adalah marah pada dirinya bersalah, dan marah yang terpuji adalah marah karena kebenaran. Jadi sekilas kita dapat mengambil pemahaman bahwasanya marah itu ada dua macam, yaitu marah yang tercela dan marah yang terpuji. Tapi tetap marah tidak boleh berlebihan. Oke, di sini marah ada yang terpuji dan tercela. Marah yang tercela adalah marah pada dirinya, marah padahal dirinya bersalah. Artinya kita berbuat salah. Ya lucu ya. Kita berbuat salah, kemudian ketika diingatkan kita malah marah. Ini kan aneh. Ya ini kan aneh, lucu ya. Kalau kita berpikir secara logis, karena keadaan kita sekarang netral, tidak ada yang menyinggung harga diri dan lain-lain. Kita berbuat salah, misalkan apalah gitu. Ada orang misalnya mencuri, misalkan. Kemudian dia diingatkan, hei kamu jangan mencuri. Nah, ketika dia diingatkan, malah dia itu marah. Nah, itu marah yang tercela. Jadi perbuatannya sudah biasa, berbuat salah, ketika diingatkan itu marah. Jadi itu perbuatan marah yang tercela. Kemudian ada marah yang terpuji. Marah yang terpuji adalah marah karena ada kebenaran. Jadi ketika ada kebenaran, kemudian kebenaran itu diganggu, disalahkan, bolehlah kita marah. Misalkan ada hak yang harus diterima, tapi dia tidak mendapatkan hak itu, bolehlah kita marah. Tapi ya tetap tidak boleh terlalu berlebihan, jangan berlebihan. Kemudian di sini ada penjelasan, adapun kemarahan dari Allah adalah peringatan, berupa peringatan kepada orang-orang yang bermaksiat kepadanya lalu menyiksanya. Sebagaimana dicontohkan, Allah memang marah atau murka kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Tapi untuk mengingatkan orang tersebut, maka diberi siksaan. Misalkan diberi peringatan di dunia, misalkan diberi adab di dunia. Memang adabnya tidak begitu seperti umat-umat terdahulu. Kalau umat terdahulu dibinasakan oleh Allah. Tapi kalau yang sekarang mungkin halus. Tapi ya sebenarnya kita harus betul-betul paham itu merupakan cobaan, ujian, ataupun peringatan dari Allah. Bisa juga menjadi adab dari Allah. Kemudian di bawahnya ada Al-Quran memerintahkan setiap muslimin untuk menahan marah dan akan memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di sini ayatnya surat Ali Imran, wasari'u ila magfiratin min rabbika wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, dan seterusnya. Artinya, dan bersegeralah menuju ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya atau lebarnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya di waktu yang lapang ataupun susah, dan orang-orang yang menahan amarah, bersikap pemaaf kepada manusia, dan Allah menyintai orang-orang yang berbuat baik. Dari ayat ini kita bisa ambil pemahaman bahwasanya sikap marah adalah sikap menahan amarah itu termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah karena mereka orang-orang yang berbuat baik. Jadi boleh kita marah tapi tidak lepas kontrol. Masih ada masih ada rem menahan diri kita supaya kita tidak lepas kontrol ketika marah. Oke, selanjutnya di sini ada macam-macam daya marah dari kekuatan marahnya, gitu ya. Ini disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Kekuatan marah terdapat pada jantung. Yang dimaksud dengan marah yaitu ketika darah yang berada di sekitar jantung mendidih dan tersebar seluruh pembuluh darah lalu naik ke atas tubuh, sebagaimana api dan air yang mendidih saat dimasak di tungku. Oke, kita lihat seperti apa perbedaannya. Jadi kondisi marah pada diri seorang terbagi menjadi 3. Tidak ada atau lemah, berlebihan atau sedang. Yang pertama, tidak memiliki daya marah atau lemah. Nah, poin yang pertama ini termasuk kurang baik menurut Imam Al-Ghazali ketika seorang tidak dapat marah atau memiliki tingkat kemarahan yang lemah. Dengan tingkat daya marah yang lemah, seorang akan memiliki harga diri yang rendah dan hina yang berdampak pada tidak melakukan tindakan apa-apa atau hanya diam terhadap hal-hal yang haram atau hal-hal yang bersifat mungkar. Maksudnya begini, orang yang memiliki daya marah lemah itu ketika terjadi kemungkaran atau perbuatan tidak bagus, dia tidak memiliki daya untuk mencegah. Itu maksudnya daya marahnya lemah. Terlalu cuek gitu. Terlalu cuek kalau bahasanya sekarang. Cuek boleh, tapi jangan terlalu. Misalkan di sekitar kalian ada temannya yang berbuat salah, berbuat maksiat. Nah, kalian tidak termotivasi untuk mengingatkan, ben ora wis biarkan sudah, apa jari seperti itu. Perbuatan-perbuatan dia, dosa-dosa dia, lakum dinukum waliyadin, seperti itu. Memang di ayatnya lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tapi sebelumnya tetap harus ada peringatan, mengingatkan, seperti itu. Jadi kalau tidak diingatkan, terlalu cuek, seperti ini juga tidak bagus. Digambarkan dalam Al-Quran dalam masalah perzinahan, Allah berfirman, ini dalam surat An-Nur ayat 2. Azaniyatu wazani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Nah, jadi marahnya tidak boleh terlalu rendah atau tidak memiliki rasa marah. Jadi kalau ada orang berbuat salah, perintahnya Allah seperti ini dalam hal perzinahan. Contohnya, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Maka deralah masing-masing dari keduanya, laki-laki ataupun perempuan yang berzina, mi'ata jaldah 100 kali. Kemudian, wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah. Dan janganlah berbelas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jadi ketika mendera orang yang berzina, ini sudah dilaksanakan di salah satu provinsi di Indonesia, di daerah Aceh sana. Ketika mendera tidak boleh ada belas kasihan. Artinya mungkin karena saudaranya, karena temannya, jadi dikurangi. Itu katanya Al-Quran, perintahnya Allah tidak boleh seperti itu. Kalau salah ya salah. Seperti yang dicontohkan Rasulullah,
Ketika ada orang yang salah, meskipun sahabatnya, ya tetap ditindak dengan tegas. Ini menderanya tidak boleh berbelas kasihan. Kalau keras, ya didera keras semua, seperti itu. Kemudian, in kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir. Nah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, eh, fal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Dan hendaklah melaksanakan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Jadi ketika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka perintahnya adalah untuk menegakkan agama Allah. Kemudian hukuman dera ini dalam kasus zina itu diperlihatkan di depan orang-orang muslimin, orang-orang yang beriman, orang mukmin maksudnya. Orang-orang yang mukmin. Jadi tidak berbelas kasihan, perintahnya Allah terhadap kemungkaran. Kemudian di sini ada penjelasan, pengertian janganlah berbelas kasihan kepada keduanya, berarti tetap bersifat keras atau tidak lunak terhadap masalah perzinahan. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau salah ya salah, tidak ada toleransi terkait kesalahan. Seperti itu. Kemudian para sahabat Nabi dijuluki oleh Al-Quran adalah orang-orang yang keras, dan keras itu dalam arti dapat marah jika diperlukan. Jadi tidak selamanya dia itu marah-marah. Cepat tua nanti. Tidak selamanya dia marah-marah, tapi ada situasi dan kondisi tertentu yang membutuhkan sifat marah ini. Tapi yang marahnya tidak berlebihan. Sekali lagi marahnya tidak berlebihan. Di sini ayatnya Allah berfirman dalam surat Al-Fat ayat 29. Ini salah cetak buku ini. Oke, langsung ke maknanya saja. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir. Kafir yang memerangi, tapi berkasih sayang kepada sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Nah, dicontohkan para sahabat itu dalam ayat ini, surat Al-Fat ayat 29. Orang-orang yang bersama Rasulullah itu orang-orang yang keras terhadap orang-orang yang kafir yang memerangi. Bukan berarti kita harus senantiasa berperang dengan orang kafir, tidak. Ada orang kafir yang menantang terhadap umat Islam, ada juga orang kafir yang toleransi, yang seperti di Indonesia ini biasa-biasa saja, tidak mengajak perang. Itu tidak perlu kita perangi. Sebagai contoh, di Madinah zamannya Rasulullah itu juga ada orang-orang Yahudi, juga ada orang-orang Nasrani, tapi mereka tidak memerangi umat Islam. Jadi ya hidup bersama, toleransi dalam keberagaman agama. Tapi mereka, para sahabat, berbelas kasih kepada sesama mereka. Nah, kalau ada orang yang mengganggu, maka orang-orang para sahabat itu memerangi terhadap orang-orang kafir itu. Kemudian yang kedua di sini adalah daya marah yang berlebihan. Daya marah yang berlebihan keluar dari diri seorang sehingga seorang keluar dari kontrol akal dan agamanya. Kelewatan itu tidak boleh. Jadi kita kalaupun misalnya memperingatkan teman kita, memperingatkan saudara kita, sahabat kita, bolehlah kita marah, tapi ini yang perlu digarisbawahi, tidak keluar dari kontrol akal dan agama. Tidak pas dilampiaskan semuanya. Itu bahaya.
Bahaya sekali, baik dalam secara fisik maupun secara batin. Nah, marah ini, kalau orang marah sampai lewat kontrol, di sini seorang memiliki posisi seperti orang yang berada di dalam posisi terpaksa, yang tidak memiliki pilihan lain untuk melakukan tindakan kecuali mengikuti hawa nafsunya. Jadi sudah nafsu yang berperan, bukan keinginan untuk memperingatkan atau apa namanya ya, memberikan supaya dia itu kembali ke jalan yang benar, tapi sudah mengikuti hawa nafsunya. Nah, posisi marah seperti ini bersifat negatif dan memiliki dampak pada anggota tubuh. Di sini ada pada jasad atau badan orang marah akan berubah menjadi merah, seluruh tubuhnya gemetar, muncul perbuatan-perbuatan yang tidak beraturan dan terkendali, serta gerakan dan pembicaraan yang tidak semestinya. Ini yang dikhawatirkan kalau kelewat batas. Ini kadang pas berbuat anarkis, kemudian melakukan kekerasan, itu tidak diharapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pembicaraan yang tidak semestinya, misuh-misuh seperti itu, ya tidak baguslah. Perubahan tersebut muncul dari batin menuju fisik, sesuai dengan hatinya. Kalau hatinya sudah biasa mengumpat, misuh-misuh lah istilahnya kita, maka kalau marah ya keluar semua itu. Itu kadang lepas kontrol. Kemudian lisan. Akibat marah, maka melalui lisan akan muncul cacian dan pembicaraan yang buruk, yang malu apabila pembicaraan tersebut didengar oleh orang yang waras. Waduh. Demikian pula orang yang bersangkutan ketika kondisi marahnya sudah mereda, yang disertai dengan pembicaraan dan ungkapan yang tidak beraturan. Jadi ketika marah lepas kontrol, kemudian ngomongnya itu sudah kemana-mana, nanti sekarang kan kamera di mana-mana, khawatirnya nanti ketika kalian marah-marah, ada yang memvideo, kemudian diviralkan. Ketika kalian sudah selesai marahnya, videonya viral, ya malu sendiri nanti seperti itu. Jadi ya biasa saja. Kemudian anggota tubuh lain. Pengaruh atau akibat marah pada anggota tubuh lainnya akan muncul pukulan, hantaman, merobek, pukulan bahkan pembunuhan. Seorang terkadang merobek baju, menampar wajah, memukul tanah, memecahkan kaca, mencaci maki hewan seperti orang yang sudah tidak waras. Ya, sering kita lihat di televisi, mungkin di berita-berita orang marah sampai terjadi pembunuhan, misalkan ya banyaklah di sekitar kita seperti itu, pembunuhan. Jadi naudzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat marah yang berlebihan ini. Karena dosa membunuh itu sangat besar sekali, membunuh satu orang sama dengan membunuh seisi dunia. Kalau membunuh orang tanpa hak, tanpa hak, artinya main hakim sendiri, itu dosanya sangat besar. Juga akan berurusan dengan urusan hukum. Sama dengan memukul orang tanpa hak juga akan menimbulkan dampak negatif, terutama juga kaitannya dengan urusan hukum juga. Keempat, di hati. Dampak yang terjadi kepada hati adalah sifat dengki, iri hati, menyimpan dendam, empatan, kesedihan, niat untuk mengungkap keburukan sosok yang dimarahi, membuka aib dan mengolok-olok. Biasanya kalau marah berlebihan, ketika tidak terkontrol, maka di hatinya akan tertanam sifat dendam. Dendam, awas kamu ya, awas kamu. Tunggu saja waktunya, tunggu pembalasannya. Seperti itu nanti. Tidak bagus. Kemudian di sini ada yang ketiga, daya marah sedang. Tidak memiliki daya marah atau lemah dan memiliki daya marah berlebihan tidak diinginkan oleh agama. Jadi yang lemah, tidak peduli, cuek, atau marahnya berlebihan, lepas kontrol, tidak diinginkan oleh agama. Allah dan Rasulnya menginginkan seorang yang tetap memiliki daya marah tapi tidak berlebihan. Diistilahkan dengan daya marah sedang. Ya, yang sedang-sedang saja seperti itu. Kemudian daya marah sedang adalah daya marah yang muncul yang masih berada di dalam kontrol akal dan agama. Jadi masih bisa dikontrol, tidak pasti lepas semuanya. Daya marah sedang adalah daya marah yang muncul ketika memang harus ketika harus muncul dan redup ketika memang tidak harus marah.
atau mengedepankan kesabaran. Menjaga posisi marah dalam kondisi sedang adalah anjuran yang disarankan oleh agama, di mana sebaik-baiknya hal bersifat tengah-tengah. Artinya, ketika dibutuhkan, boleh marah. Ketika tidak dibutuhkan, ya sudah tidak marah. Seperti itu. Ya, seperti yang sebelumnya disebutkan, ketika ada orang di sekitar kita berbuat maksiat, misalkan teman kita, saudara kita ingatkan, ya boleh kita marah, tapi tidak berlebihan, masih bisa dikontrol. Tidak perlu misuh-misuh seperti itu. Kemudian di sini ada mengobati perilaku keras hati. Nah, keras hati atau marah. Orang pemarah bisa diobati. Di sini ada pendapat Imam Ghazali, terdapat beberapa hal untuk mengobati daya marah yang puncak tersebut didasarkan pada ilmu pengetahuan sebagai berikut. Mengingat keutamaan menahan marah. Jadi kita ingat-ingat, oh kalau menahan marah itu ada keutamaannya. Sebagaimana dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, bahwasanya orang yang menahan marah itu adalah orang-orang yang terpuji. Kemudian takut akan siksa Allah. Mengingat akan siksa Allah. Kemudian waspada terhadap dampak dari emosi. Kita ingat dampaknya kalau saya marahnya berlebihan, eling. Saya katanya orang Jawa itu eling. Ingat. Kemudian wajah buruk orang yang marah. Orang yang kuat bukanlah orang yang memiliki postur tubuh yang kuat dan kekar, melainkan orang yang mampu melawan dan mengekang hawa nafsunya ketika marah. Sering kita dengar ini. Ternyata itu adalah hadis. Laisa syadid bisuro'ah, innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu bukanlah orang yang pandai bergulat. Itu katanya Rasulullah. Tetapi orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya, alladzi yamliku nafsahu, menguasai dirinya indal ghadab ketika marah. Jadi kalau kalian itu misalkan ketika marah betul-betul masih bisa ingat, masih bisa menahan nafsunya, menahan amarahnya, berarti kalian termasuk orang-orang yang kuat. Seperti itu. Kita persingkat saja karena sudah 27 menit. Untuk menghindari marah, kita juga bisa mengupayakan, menurut Al-Ghazali, ketika daya marah atau emosi seorang mulai memuncak, maka ia harus mengupayakan diri untuk, nah ini, kalau kalian marah, mau tidak terkendali, mau seperti kesurupan, mohon maaf. Pertama, baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kalau misalkan kalian sendiri atau teman kalian sendiri ada yang marah berlebihan sampai tidak terkendali, maka ingatkanlah untuk membaca ta'awudz. Di sini surat Al-A'raf ayat 200, wa imma yanzaghannaka minasyaiton nazgun fasta'id billah innahu sami'un alim. Dan ketika kamu ditimpa suatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ta'awudz, suruh ta'awudz orangnya, diraupi. Kedua, merubah posisi. Apabila emosi seorang sudah mulai naik, maka sebaiknya ia merubah posisinya. Apabila dia berdiri, maka hendaklah ia merubah posisi dengan duduk. Apabila posisi duduk, maka hendaklah dengan mendidurkan dirinya. Dalam sebuah hadis, idza ghadiba ahadukum bahwa qa'imun falyajlis. Fa in dhahaba anhul ghadab wa illa falyataji. Jika salah seorang di antara kalian marah dan jika dalam keadaan berdiri, maka hendaklah ia duduk. Hal itu cukup baginya jika marahnya reda. Namun jika marahnya tidak juga reda, maka hendaklah dia berbaring. Itu anjuran dari Rasulullah. Kemudian yang ketiga, berwudu. Berwudu. Supaya cooling down, dikasih air. Samalah, kadang ya saya dulu pernah lihat juga ada orang marah-marah, betul-betul marah. Jadi orang-orang di sekitarnya
sudah memperingatkannya, suruh ingat-ingat masih tidak mau, akhirnya ya tidak berwudu karena ya sudah lepas kontrol. Jadi orang-orang di sekitarnya itu mengambilkan air, kemudian diusapkan di wajahnya supaya dia cooling down lah. Kemudian diingatkan untuk beristighfar, kemudian baca ta'awud dan lain-lain supaya marahnya reda. Dalam hadisnya Rasulullah, innal ghadwa minasyaiton wa inna syaiton khuliqa minan nar. Sesungguhnya marah itu dari setan dan sesungguhnya setan itu diciptakan dari api. Wa inna ma tadfa'un nar bil ma fa idza ghadiba ahadukum faltawaddo. Jika seorang dari kalian marah, maka hendaklah ia mengambil air wudu supaya tidak marah. Selain itu Rasulullah juga memerintahkan untuk menempelkan diri ke tanah, tujuannya agar kita menyadari bahwa hakikatnya manusia itu hina. Ya, karena tadi orang marah itu karena harga dirinya diinjak-injak. Jadi ketika menyentuh tanah, maka supaya ingat, harapannya ingat bahwasanya manusia itu berasal dari tanah dan ingat kalau dia itu sebenarnya hina. Sudah 31 menit. Keempat, diam. Diam itu emas, barangkali ungkapan tepat. Dengan diam bukanlah berarti seorang takut atau tidak memiliki daya marah. Diam. Kelima, memberi maaf. Ya, sulit sih. Tapi kalau kita berusaha, insya Allah bisa beri maaf. Yang terakhir, beri maaf. Oke. Oke, itu materinya untuk ghadab. Saya jelaskan 31 menit kurang lebih. Jadi kalau nanti ada yang kurang dari penjelasan saya, kalian masih kurang paham, bisa kalian tanya langsung ataupun cari sumber-sumber lain karena mungkin dari penjelasan saya karena pertama kali pakai media seperti ini, penjelasan saya ada yang kurang, ada yang salah. Jadi wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha Tahu, Maha Benar. Saya banyak kesalahan. Terima kasih. Silahkan dicek di e-learningnya, nanti saya sediakan untuk materinya, untuk evaluasinya. Terima kasih. Mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.